Halo Sobat Unggul, balik lagi sama saya Yuktika Mukti dalam Posel, podcast selanjutnya dari BMKHI. Hari ini juga kita kedatangan dari mahasiswa prestasi yang mendapatkan PMM, yaitu Ariski. Pasti udah banyak yang kenal kan sama dia. Atau kan kita kenalan dulu ya hari ini. Kenalan dulu mungkin. Kenalan dulu. Siapa boleh diceritakan, Mas, Pak, atau Kakak? Apa? Saya. Ariski aja kayaknya. Rizky aja Oke. boleh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ariski Putra Rahman. Saya mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Tahun Kampus berapa? Harapan Indah. Tahun 2020. Betul. Ariski ini juga salah satu mahasiswa prestasi juga dari kategori robotik ya. Robotik, alhamdulillah. Betul. Robotik. Dia sangat-sangat berprestasi. Terbang Oke. nih. Boleh nanti dia pegangin. Oke. Ariski tahu gak sih tentang program Merdeka, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sorry. Iya, oke. Boleh dijelasin dikit karena PMM itu salah satu dari MBKM bukan? Iya, benar Oke. sekali. Jadi saya pinter ya. Iya, betul. Oke. Oke, lanjut ya. Ariski. Jadi ya benar tadi PMMDN singkatan programnya pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Tadi kan ada yang lainnya IISMA itu kan. Nah, itu luar negeri. Nah, yang dalamnya namanya PMMDN. Itu juga salah satu dari MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek gitu kan. Jadi alhamdulillah ikut kemarin waktu semester 3, sekarang semester 4. Oke. Boleh tahu lebih lanjut tentang PMM? Boleh, silakan. Mau tanya nih, syarat ikut PMM itu gimana sih? Oh iya, untuk syarat ikut PMM itu sendiri, kalau untuk yang 2021 kemarin waktu saya semester 3 itu minimal semester 3, menempuh minimal semester 3 waktu kita mengikuti program tersebut. Itu syarat pertama, wajib itu syarat wajib pertamanya. Yang kedua itu IPK minimal kalau nggak salah 2,75. Jadi di bawah 2,75 tidak bisa mengikutkan PMM tersebut. Kemudian ya terdaftar aktif, mahasiswa aktif di perguruan tinggi asalnya begitu. Berarti MBKM ini terbuka untuk PTS dan PTN. Ya, Betul, terbuka semua, PTS boleh, PTN bisa, asal terdaftar gitu. Terus mau nanya lagi nih, pengalaman Ariski selama mengikuti PMM ini gimana sih? Oh iya, masuk pengalaman gitu ya. Masuk dulu kayak Iya, pengalaman ya alhamdulillah kemarin pada semester 3 itu terpilih sebagai mahasiswa yang mendapatkan program mahasiswa pertukaran merdeka itu. Nah, di situ saya terpilih atau kampus tujuan, namanya PT tujuan. Nah, PT tujuan saya itu dapat di Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Ya, Padang. UNP. Betul. Ini MBKM ini berarti masih daring ya? Ya, kalau saya sendiri itu masih daring di Universitas Negeri Padang. Karena ada beberapa mahasiswa juga yang luring gitu kan, diberangkatkan ke kampus tujuannya. Kalau daring ya seperti biasanya begitu. Oke, terus nih mau tanya, pengambilan mata kuliah itu bagaimana sih? Atau konferensi ya? Iya. Untuk mata kuliahnya itu sendiri kita pertama memilih kan, kita harus konsultasi sama kaprodi asal kita gitu. Pak, saya keterima di ikut program gitu PMDM. Nah, setelah kita konsultasi sama kaprodi, nanti dia akan mengarahkan, oh ini yang mau diambil gitu, ambil ini aja gitu. Nanti otomatis setelah kita selesai PMM tersebut, program tersebut, kita akan dapat surat nilai gitu kan, hasil KAS kan biasanya KAS. Kemudian kita laporan lagi ke kaprodi buat dikonversi atau ke BAP biasanya. Saya mau nanya nih, kenapa sih Ariski pengen banget ikut PMM? Ya, pertanyaan sangat baik. Mengapa ya? Kenapa sih? Excited banget nih. Apalagi angkatan pertama ini, Kak. Oh, jadi iya. program PMM ini angkatan pertama, dulunya itu namanya Permata. Namanya Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara. Permata. Iya, tapi itu nggak terbuka kayak MBKM ini kan, terbuka seluruh PTN PTS. Dulu kayak ya dia ada yang ngajuin gitu kan kalau dulu. Sekarang terbuka dari mahasiswa sendiri mendaftarkan diri. Nah, untuk apa tadi? Ketertarikan. Oh, kenapa bisa tertarik? Betul. Ya. Kenapa bisa tertarik? Yang pertama yang ditawarkan. Jadi PMM ini bukan cuma hanya kuliah. Jadi dia menawarkan kita lintas prodi, menawarkan kita yang sangat membedakan PMM ini yaitu modul Nusantara namanya.
Jadi dia menawarkan kita belajar budaya, wisata atau adat yang ada di PT tujuan kita. Misalnya saya di UNP Padang, itu saya belajar walaupun daring, itu belajar kayak ini loh rumah Minangkabau seperti ini gitu. Wisatanya ini, pantai ini gitu kan. Kemudian bahasanya gitu seperti rancak bana, udauni panggilannya di situ. Iya. Berarti bisa dikategorik atau misalkan bisa mendapatkan kita kayak tidak hanya sekedar kuliah, tapi kita memahami budaya dari juga. Sumatera Barat, khususnya di Padang. Padang, ya kan? Tujuannya Padang misalnya. Berarti seru ya? Wah seru, sangat seru. Apalagi luring kan pasti sangat seru. Oke. Emang sempat luring? Belum jadi, dulu pernah ada cerita gitu kan tapi ya karena Covid gitu mungkin belum jadi, mungkin semester depan gitu buat teman-teman yang mau ikut itu pasti luring sih kayaknya karena sudah disiapkan step-stepnya bagaimana begitu. Baik. Terus berarti selama tidak hanya tadi memahami budaya, kita juga pasti menambah relasi ya nggak sih? Ya pasti pertemanan gitu kan. Pertemanan. Ada komunitasnya nggak? Komunitas apa? PMM ini? Iya betul. Kalau untuk di kampus kita Esa Unggul itu kayaknya belum ada, tapi mungkin bisa jadi sih karena MBKM kan banyak gitu programnya, mungkin akan dibuat wadah, mungkin kan wadah pelatihan persiapan buat PMM, ISMA, kemudian magang MSIB gitu kan. Okay. Mungkin akan dibuat. Terus maksud saya gini, waktu pas di Universitas Negeri Padang dibentuk relasi seperti komunitas kah atau apa, cara belajarnya bagaimana gitu kan? Oke, waktu di PT Tujuan ya UNP. Ya saya sendiri mengikuti komunitas seperti robotik juga di sana. Jadi saya belajar juga sama orang-orang sana gitu kan, dari prodi, dari mahasiswa aktif di sana gitu kan. Kemudian ada grup PMM-nya juga, dan juga ada grup angkatan mereka saya diikutkan gitu. Sampai sekarang belum dikeluarkan. Jadi lumayan terjaga lah gitu hubungan. Baik, karena pentingnya relasi ya, itu sangat amat dirasakan ya nggak sih? Ya. Betul. Berarti itu saringannya berapa ya? Saringan apanya? Saringan masuknya. Misalkan nih kayak yang daftar berapa, terus bisa keterima berapa, itu pasti kan ada seleksinya nggak sih? Iya benar. Seleksinya tuh gimana sih? Seleksinya ya pakai web gitu kan, daftarkan diri, ngumpul berkas, kemudian ya nanti ada email kita keterima atau enggak. Untuk angkatan pertama ini sendiri kayaknya nggak terlalu banyak yang mendaftarkan gitu kan, jadi otomatis kebanyakan keterima malahan, asal dokumennya lengkap keterima. Dan angkatan pertama karena masih banyak yang belum tahu gitu, mungkin kedepannya pasti akan dibatasi gitu. Betul, karena mungkin banyak juga yang udah excited ya. Iya, ada yang mempersiapkan diri misalnya kan, mungkin ada tes nantinya gitu. Berarti ini tuh kita dipilihkan atau kita yang memilih? Nah, untuk tahun ini itu kita memilih pulau. Jadi misalnya kita dari Jawa itu nggak bisa milih pulau kita juga. Jadi misalnya kita kan unggul dari Jawa gitu, otomatis kita nanti akan di Sumatera atau di Kalimantan atau Sulawesi gitu. Kita memilih pulau tapi kita nggak bisa memilih universitas gitu kan. Oh jadi kayak nanti random dia. Mau di sini nih, yang penting saya di sini universitas itu acak nanti. Itu dari pemerintah ya. Benefitnya apa aja sih? Benefitnya yang pertama insentif lumayan gitu. Apalagi yang daring seperti online itu. Kalau nggak salah selama 1 semester itu 4.800.000, itu 2 termin, 2 kali pencairan gitu. Kemudian ada insentif kuota apa nih, internet apa? Iya, kuota internet. Kemudian kalau dia luring itu bisa sampai banyak benefitnya, seperti transport kita pakai pesawat misalnya itu dibayar, PCR dibayar. Kemudian pulang nanti udah itu ada modul Nusantara tadi kan, setiap hari Minggu itu serentak se-Indonesia modul Nusantaranya setiap hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Nah itu dapat duit, jadi sambil jalan-jalan modul Nusantaranya sambil kita mengunjungin, kalau luring ini ya, sambil kita mengunjungi wisata kita dikasih uang jajan 100.000 kalau nggak salah per siswa yang luring itu. Berarti udah dijamin ya? Udah dijamin, kayaknya nggak bakal menyesal lah gitu, nggak bakal bokek bener lah gitu. Apalagi di rantau. Iya, apalagi di rantau. Terus ada pesan kesan nggak sih yang bisa diekspresikan atau disampaikan untuk calon-calon mahasiswa yang akan mengikuti program tersebut? Dari Ariski sendiri deh. Boleh madep kamera Ariski? Oke, pesannya mungkin
untuk kesan dulu mungkin ya, kesan baru ke pesan gitu. Kesannya ya ini program yang sangat menarik lah gitu ya, excited lah buat teman-teman yang mau mengikuti hal yang baru. Ini benar-benar wawasan yang baru, program baru dengan wawasan baru. Kita akan mempelajari budaya, relasi baru gitu kan, dan juga kita akan mendapatkan konversinya pun lebih baik gitu kan, karena kita mungkin bisa melebihi batas SKS-nya gitu. Itu. Dan juga untuk pesannya, untuk yang udah mempersiapkan diri buat kedepannya, apalagi angkatan 2021 nih kan, karena dia akan menempuh semester 3, awal mereka untuk ikut MBKM kalau bisa ikut gitu kan, dimana di situ kita akan menambah pengalaman pasti kan, apalagi angkatan 2021 baru kan gitu. Pesannya ya harus belajar lah gitu, kalau udah keterima jangan disia-siain, karena pasti nantinya nyesal. Kalau seperti saya lah kan daring gitu ya, lumayan menyesal kalau daring kan. Kalau coba luring, bayangannya udah sangat indah program ini kalau luring gitu. Mudah-mudahan ya, kita doakan semoga pandemi cepat selesai. Amin. Kita bisa menjalankan semua program secara luring. Iya. Karena kita sebagai mahasiswa juga kangen ya sama Kangen. suasana kampus, suasana kangen kampus. belajar mengajar secara tatap Tatap muka, muka, ketemu teman, ya nggak sih? Iya benar. Ya mudah-mudahan kita bisa lewatin ini semua dan bisa kembali seperti awal. Intinya kalau kita mengejar sesuatu harus ada kerja keras, ya nggak sih? Iya pasti, apalagi kita ingin ikut program, kita harus bekerja keras lah gitu, sungguh-sungguh. Jangan cuma modal mau, Ya, jangan cuma modal cuma niat. doang kan gitu. Oke. Ada kata-kata terakhir mungkin dari Ariski? Closing statementnya ya, Closing statement. closing statementnya ya, jangan merasa insecure lah. Kebanyakan insecure, gua nggak bisa nih ikut program ini. Jangan gitu, kita coba aja dulu gitu, mulai aja dulu gitu. Udah kita coba ya, yang pasti kalau udah keterima harus sungguh-sungguh, jangan sampai kita sia-siakan, dan juga yang membuat kita insecure sendiri nantinya. Makanya kalau udah keterima, perjuangkan sampai selesai gitu. Karena kesempatan itu nggak datang Nggak datang berkali-kali. berkali-kali, benar sekali. Kalau berkali-kali itu pengalaman. Lama nanti. Biasanya gitu. Jadi manfaatkan kesempatan yang kalian punya. Percaya diri, jangan insecure. Ya. Lakukan apa yang kamu mau lakukan, tapi dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya modal niat. Niat aja. Niat boleh, tapi sungguh-sungguh lebih baik dan kerja keras. Oke, itu aja dari kita semua. Bagi calon mahasiswa, bukan calon ya, bagi mahasiswa khususnya di Harapan Indah Songgul Harapan Indah maksud saya, yang ingin mengikuti program itu kira-kira dibukanya kapan sih Kak? Kalau pertukaran mahasiswa merdeka itu mungkin semester 3 nanti. Oke. Kan ganjil nanti semester depan mungkin. Ikutin aja info-info selanjutnya. Dan kalau di sini teman-teman masih mau kepo kenapa sih tuh PMM, atau masih ingin menanyakan lebih lanjut, boleh banget kontak Ariski, boleh juga di follow, atau juga bisa kepoin di Instagram kita di BEM dan YouTube BEM. Iya benar. Betul nggak? Ya, boleh tahu Instagram apa? Oh iya, untuk Instagram sendiri promosi nih kayaknya. promosi. Udah Nambah banyak dia followersnya, say. Iya, untuk Instagram sendiri itu @ariski_newbie. Oke. Iya. Ya mau langsung tanya boleh. Boleh. Jawab ya Kak. Iya pasti. Betul. Baik, mungkin itu aja dari kita. Kalau kalian ingin kasih saran lagi, besok-besok mau apa nih Kak atau apa, boleh banget. Boleh kontak person dari BEM kita. Dan tunggu kedatangan kita lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Suara-suara masuk gak? Biarin dah.